Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino di sini dan kali ini kita akan membahas tentang cara merasionalkan pecahan. Nah, kayak gimana sih bentuknya? Kayak gimana sih caranya? Yuk kita simak. Oke, bisa terlihat di layar ada 4 bahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah ide kerjanya bagaimana, kemudian bentuk umum, contoh soal, dan juga latihan soal yang bisa teman-teman kerjain. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, ide kerja. Ide kerjanya bagaimana sih? Oke, jadi pecahan itu kan banyak bentuknya, ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pecahan yang memiliki penyebut bilangan irasional, ya. Jadi penyebut tersebut awalnya irasional, kemudian kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang rasional, begitu. Nah, idenya adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan sesuatu yang bernilai 1. Nah, teman-teman pasti ingat, perkalian dengan sesuatu yang bernilai 1 itu akan menghasilkan nilai yang sama, gitu ya. Nah, coba kita mulai dari bentuk yang pertama. Oke, bentuk yang pertama itu seperti ini. 1 per akar A. Oke, dimana A ini adalah bilangan sembarang ya. Oke, dan tentunya bilangan positif. Oke, akar A kita kalikan dengan 1 gitu ya. Kita kalikan dengan 1. Ini kan tidak mengubah apapun gitu ya, tidak mengubah nilai dari 1 per akar A. Nah, tapi satunya ini jangan angka 1 karena itu tidak akan berubah. Jadi kita kalikan dengan sesuatu yang bernilai 1, yaitu 1 per akar A kita kalikan dengan, lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah akar A. Jadi kita kalikan dengan akar A per akar A. Oke, nah ini kan tentu tidak mengubah apapun ya, nilainya tidak berubah. Jadi kita dapatkan ada di sini adalah 1 kalikan akar A adalah akar A, kemudian akar A kalikan akar A, ya. Jadi akar A kuadrat. Akar A kuadrat ya berarti A ya. Nah, setelah penyebutnya menjadi bilangan seperti itu, bukan dalam bentuk akar yang irasional, maka ini sudah menjadi pecahan yang rasional. Oke, kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah menggunakan operasi gitu ya. Jadi 1 per A ini plus minus ya. Bisa plus ataupun bisa minus. Kemudian akar B. Nah, ini juga sama. Ini adalah bentuk pecahan yang irasional. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Kita kalikan 1 sama dengan 1 per A plus minus akar B. Kita kalikan. Kalikannya dengan apa? Kita lihat lagi penyebutnya. Kita kalikan dengan sekawan dari A dan akar B, ya. Kalau misalkan operasinya adalah penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan, ya. Nah, kalau operasinya adalah pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Jadi di sini kita kalikan dengan A, yang di atasnya plus berarti yang di sini yang atasnya minus ya. Kemudian di bawahnya yang plus. Akar B per A minus plus akar B. Nah, seperti itu teman-teman, cara merasionalkan suatu pecahan irasional. Kemudian bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah ada operasinya tapi semuanya berbentuk akar. Jadi seperti ini. 1 per akar A plus minus akar B, ya. Nah, caranya juga sama seperti yang nomor 2, kita kalikan 1, ya. Dimana satunya kita lihat dari penyebutnya. Akar A plus minus akar B kita kalikan dengan akar A
min plus akar B per akar A min plus akar B. Nah, min plus ini maksudnya digunakan salah satu ya. Kalau misalkan min, ya berarti min saja. Kalau plus ya plus saja gitu ya. Oke? Seperti itu bentuk umum dari merasionalkan pecahan. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, bisa dilihat sudah ada contoh soalnya dari ini ada 9 soal ya. Oke, pertama 1 per akar dari 2. Oke, 1 per akar 2. Berarti di sini 1 per akar 2 kita kalikan berapa? Lihat penyebutnya akar 2. Berarti kalikan akar 2 per akar 2. Oke, berarti sama dengan 1 kalikan akar 2, ya jadinya akar 2. Per akar 2 kalikan akar 2. Akarnya hilang ya, jadinya 2. Nah, bentuk ini sama saja dengan kalau misalkan kita adain gini, per akar 2. Nah, seperti itu teman-teman. Ini seperti nilai dari sin 45 derajat atau cos 45 derajat gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang A2 25 per akar 50 ya. Jadi sama di sini berarti 25 per akar 50 kita kalikan dengan ya akar 50 per akar 50. Jadinya berapa? Ya sudah, ini disamakan saja dulu ya. 25 kalikan akar 50 per berapa? 50. Oke. 25 dibagi 50 adalah 1 per 2 ya. Jadi 1 per 2 akar 50. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya lagi ya. Karena 50 itu adalah 50 itu kan sama dengan berapa? 25 kalikan 2. Nah, 25 ini itu kan bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat tentu bisa kita kita akarkan gitu ya. Jadi ini sama dengan 1 per 2 kalikan akar 25 kalikan 2. Oke. Berarti di sini akar dari 25 berapa? 5 ya. Jadi 5-nya keluar dari akar 5 per 2 kalikan akar 2. Nah, jadi untuk perkalian maupun pembagian ini bisa dilakukan seperti itu ya. Kalau untuk penjumlahan atau pengurangan itu tidak bisa gitu ya. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 5 per 2 akar 2 gitu. Oke, selanjutnya nomor A3. Kita lihat di sini. Di atasnya ada 2 bilangan ya. Jadi 2 akar 7 dikurangi 4 akar 3 per akar 8. Kita kalikan dengan ya akar 8 per akar 8. Oke. Jadi 2 kalikan akar 7. Kita lihat 8-8-nya itu ada di bawah akar. Oke, jadi kita kalikan dengan 7-nya ya. Kalikan 8. Ingat, masih di bawah akar. Kemudian dikurangi 4 akar 3 kalikan 8. Ini sesuai dengan sifat distributif ya. Oke. Kemudian dibagi akar 8 kali akar 8. Ya, 8. Ya. Berarti di sini 2 akar 7 kalikan 8 adalah 56 ya. Dikurangi 4 akar 24 ya, 3 kali 8 per 8. Oke. Nah, kita lihat 56 ini ada nggak sih faktornya yang merupakan bilangan kuadrat? Nah, ternyata ada nih. 56 itu kan 4 kalikan 14. Nah, 4 itu adalah bilangan kuadrat. Jadi bisa kita
pecah lagi nih. Jadi 2 kalikan akar 4 kalikan 14 ya. Kemudian dikurangi 4 akar. Kalau 24 ada nggak faktornya yang merupakan bilangan kuadrat? Ada ya, yaitu 4 lagi. Kita kalikan dengan 6 ya, per 8 ya. Kita lihat di sini 4-nya kan bisa keluar akar 4-nya ya. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 kalikan 2 adalah 4. Akar 14 dikurangi 4 kalikan 2. 2-nya dari mana? Dari akar 4 ya. Berarti 8 akar 6 per 8. Jadi ini sama dengan 4 dibagi 8 adalah 1 per 2 akar 14 dikurangi 8 dibagi 8 1 ya. Jadi tinggal sisa akar 6. Oke, seperti itu teman-teman cara merasionalkan pecahan untuk bagian yang pertama. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke, bisa terlihat ya. Di situ bentuknya adalah yang satu bilangan biasa, bilangan bulat, kemudian yang satu adalah suatu angka di bawah akar ya. Oke, yang pertama B1. Kita lihat 1 per 2 ditambah akar 5. Nah, kita kalikan dengan apa nih? Kita lihat di bawahnya adalah 2 dan akar 5. Operasinya penjumlahan. Berarti kita kalikan dengan 2 dan akar 5 yang operasinya adalah pengurangan ya. Jadi di sini 2 dikurangi akar 5 per 2 dikurangi akar 5. Oke. Jadi di sini yang pembilangnya adalah 2 dikurangi akar 5. Kemudian di bawahnya, ingat bentuknya, jika ada A ditambah B, kemudian dikalikan A dikurangi B, ini akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Ini sangat mudah untuk dihafal juga ya. Nah, oke, berarti ini adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Kemudian dikurangi akar 5 dikalikan akar 5, yaitu 5 ya. Berarti di sini 2 dikurangi akar 5 dibagi negatif 1. Berarti ini sama saja dengan akar 5 dikurangi 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nilai dari 1 per 2 plus akar 5 itu sama saja dengan akar 5 dikurangi 2. Oke, lanjut ke B2. Kita lihat di sini 3 per 5 ditambah akar 2. Kita kalikan dengan ya 5 dikurangi akar 2 per 5 dikurangi akar 2. Kita kurungi ya. Berarti di sini 3 kalikan 5 dikurangi akar 2. Dibagi, ingat A ditambah B dikalikan A dikurangi B, hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. 5 kali 5 berarti 25. Kali 5 kuadrat ya. Kemudian akar 2 dikalikan akar 2, yaitu 2. Oke. Ya. Nah, berarti di sini 3 kalikan 5 dikurangi akar 2 dibagi 20 di 3. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba lihat ke B3 ya. Nah, di sini B3, lihat penyebutnya ya. Di sini adalah 6 dikurangi akar 4. Akar 4 itu bukan bilangan irasional ya. Jadi akar 4 itu kan 2. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Jadi 6 dikurangi 2 itu kan sama dengan 4 ya. 4 itu bukan bilangan irasional. Jadi yang nomor B3 ini adalah pecahan yang masih rasional ya penyebutnya.
Ya, jadi kita tidak perlu mengubah ini dengan cara seperti yang ini. Oke? Ya. Kita lihat ke yang C. Bisa dilihat yang C1 ya. 1 per akar 5 dikurangi akar 3. Ya, berarti 1 per akar 5 dikurangi akar 3. Kita kalikan dengan ya, akar 5 ditambah akar 3. Dibagi akar 5 ditambah akar 3. Berarti ini 1 kalikan akar 5 ditambah akar 3, yaitu akar 5 ditambah akar 3. Kemudian dibagi akar 5 kalikan akar 5. Berarti 5. Kemudian dikurangi akar 3 kalikan akar 3 di 3. Berarti hasilnya adalah akar 5 ditambah akar 3 per 2. Nah, seperti itu. Coba kita lihat ke C2. Di situ ada 2 akar 10 dibagi akar 7 dikurangi akar 5. Kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan akar 7 ditambah akar 5. Ya. Dibagi akar 7 ditambah akar 5. Sama dengan berapa? Ya. Ini kita lihat yang di bawah akar dikalikan dengan yang di bawah akar ya. Berarti di sini adalah 2 kalikan akar 10 kalikan yang di sini 7 ya. Ditambah 2 akar 10 kalikan 5 dibagi akar 7 kalikan akar 7 yaitu 7. Kemudian dikurangi akar 5 kalikan akar 5 di 5. Oke. Berarti di situ 2 akar 70 ditambah 2 akar 50 dibagi 2. Oke. Nah, bentuk seperti ini itu artinya 2-nya itu membagi kelompok yang di atasnya ya, semuanya. Ini kan sama saja dengan 2 akar 70 per 2 ditambah 2 akar 50 per 2. Nah, ini kalau kita bentuk menjadi 2 kelompok ya. Berarti ini sama saja dengan akar 70 kemudian ditambah akar 50 ya. Akar 70 kita lihat apakah akar 70 memiliki faktor yang merupakan bilangan kuadrat. 70 dibagi 2 adalah 35 ya. 35 itu 7 kali 5. Ternyata tidak ada. Ya sudah, kita biarkan. Berarti akar 70. Kemudian ditambah akar 50. Akar 50. Kalau 50 itu kan berarti 25 kalikan 2. 25 adalah bilangan kuadrat ya. Akar dari 25 adalah 5. Jadi 5 akar 2. Nah, seperti itu bentuknya ya. Akar 70 ditambah 5 akar 2. Oke, kita lihat ke C3. Di situ semuanya dalam akar ya. Akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Kita kalikan dengan apa? Ya, sekawannya penyebut. Ya, berarti akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 dikurangi akar 2. Oke, sama dengan di situ berarti akar 3 dikurangi akar 2 itu kan sama ya perkaliannya. Jadi ini sama saja dengan kuadrat per di situ akar 3 kalikan akar 3 adalah 3, akar 2 dikurangi akar 2 kalikan akar 2 adalah 2. Berarti di sini sama saja dengan akar 3 dikurangi akar 2 dikuadratkan dibagi 1 ya. 1 tidak perlu ditulis. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan pilihan ganda kemudian tidak ada jawabannya seperti ini, ya tinggal dipecah.
akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan yaitu 3 ya. Akar 2 dikuadratkan. Negatif akar 2 dikuadratkan berarti 2 ya, ditambah 2. Kemudian ingat dikurangi 2 kalikan akar 3 kalikan akar 2. Berarti sama dengan 5 dikurangi 2 akar 6 ya. Jadi kalau misalkan di dalam akar dikalikan dengan sesuatu di dalam akar itu bisa dikerjakan. Oke, tapi untuk penjumlahan tidak ya. Misalkan akar 3 ditambah akar 3. Ini tidak sama dengan akar 6. Oke? Jadi berbeda ya. Ini itu sama dengan 2 akar 3. Artinya akar 3-nya ada 2. Begitu teman-teman. Oke? Kita lanjut ke latihan soal yang mungkin akan teman-teman kerjakan. Oke? Silakan dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke? Terima kasih. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian. Semoga membantu. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.